saat ini usaha itu sedang tidak berjalan. Apa alasan Kak Rianti membuka bisnis menjahit? Padahal di era sekarang, banyaknya yang menjual makanan atau produk skincare lainnya. Kalau menurut saya ya, di usaha menjahit ini tuh persaingannya lebih sedikit. Karena kan nggak semua orang ya bisa ngejalaninnya, hanya orang tertentu atau orang yang memiliki keahlian menjahit yang bisa menjalankannya. Toh kalaupun ada seseorang yang mau menjalankan bisnis atau usaha menjahit ini tetapi tidak memiliki skill atau kemampuan menjahit, setidaknya dia harus mempunyai atau mengeluarkan modal yang lebih besar untuk mempekerjakan seorang penjahit. Terus berapa sih Kak modal awal buat membuka bisnis menjahit ini? Kalau modal awal itu buat beli mesin jahit sama mesin obras, terus peralatan-peralatan jahit lainnya itu sekitar 3 sampai 4 jutaan lah. Sudah berapa lama Kak Rianti menekuni usaha jahit ini? Kalau sudah berapa lama? Sekitar 1,5 tahun. Kira-kira berapa banyak keuntungan bisnis menjahit di Kakak? Kalau dia tanya keuntungan, nggak nentu ya. Tapi kalau pendapatan itu sehari kurang lebih bisalah 50 sampai 100 ribu. Untuk resiko nih Kak, apa yang terjadi dari hasil menjahit itu? Kalau resiko, setiap usaha pastinya punya resiko ya, tapi yang penting itu kan gimana kita bisa meminimalisir hal tersebut. Kalau ditanya resiko, salah satu resiko dalam usaha ternak dan jahit ini ya harus bisa ngatur waktu sebaik-baiknya agar bisa menyelesaikan orderan tepat waktu. Terus yang paling penting itu apa ya? Penjahit itu harus selalu mengikuti tren fashion yang cepat berubah gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak, apakah Kakak memiliki tips dan trik untuk memulai usaha menjahit? Kalau ditanya tips dan trik, ya yang pertama pastinya yang paling penting itu menguasai kemampuan jahit menjahit ya, minimal teknik dasar menjahit. Terus yang kedua ya apa ya, memperhatikan terus bisa mempertahankan kualitas jahitan gitu sih. Oke Kak, sementara cukup sekian dulu dari... Tunggu dulu Isti. Isti baru 5 menit, durasi waktunya sampai 15 menit. Nah, kalau Isti sudah kehabisan pertanyaan, boleh dilempar sama temennya. Tapi Isti jangan lupa, Isti catat tuh siapa temennya yang tanya. Nanti di chat di grup hasil wawancara Isti. Maksudnya hasil wawancara itu siapa aja yang tadi terlibat begitu. Paham ya Isti? Iya Bu. Ya. Oke, silakan. Jadi sebaiknya sih gali lebih banyak ya karena waktunya masih banyak loh Isti. Dan ketika Isti ya tadi silakan dilempar ke teman-teman yang mungkin ada yang ingin bertanya atau apa kan jadi hidup gitu loh ya. Jangan lupa nanti dilaporkan di grup yang bertanya tadi sama pasangan Isti ini siapa aja sama pasangan ganti, oke? Ya silakan. Di sini ada yang mau bertanya atau tentang usaha menjahit Rianti atau bagaimana? Yang lain? Ya deh. Aku juga mau bertanya, udah gue peran dulu deh. Iya boleh. Oke.
Oke. Ini saya mau bertanya untuk Rianti ya. Untuk usahanya nih, Rianti ini menjahit kan? Menjahit pakaian. Nah, pakaiannya ini bisa biasanya itu untuk pre-order atau bisa custom atau emang selalu ready gitu, ready barangnya atau gimana gitu? Selalu tersedia barangnya untuk dijual setiap hari dengan motif yang sama atau motif-motif yang berbeda? Itu sih saya mau tanyain. Oke, baik Mas Difon. Jadi kalau di usaha saya itu tergantung dari customer, gimana requestnya customer. Biasanya mereka itu kalau mau buat baju atau bikin baju itu sekalian bawa bahan sama bawa contoh model. Kayak mereka nunjukin nih nanti maunya kayak gini gitu sesuai requestan mereka. Mas Gufron, ada yang mau ditanyain lagi? Tapi menyediakan nggak untuk misalkan barang dengan apa sih jenis baju yang sama dengan ukuran yang berbeda itu untuk dijual untuk ke toko-toko atau enggak itu atau untuk pribadi doang? Kalau itu enggak ya, kita enggak saya tidak menyediakan restock barang. Tapi saya suka buat baju buat saya sendiri. Terus kalau masalah itu customer sendiri yang minta. Saya tidak merestock barang karena pemikiran mereka itu lebih murahan beli jadi ketimbang buat apa ya, buat menjahit gitu, tukang jahit gitu. Oh iya, ada satu lagi. Mungkin untuk Rianti ya. Ini kenapa tidak mencoba untuk menjadi ini ya, usahanya itu seperti konveksi supaya lebih berkembang. Gimana ya Rianti? Ke arah konveksi gitu daripada individu sendirian mengerjakannya begitu. Ya. Kenapa tidak membuka konveksi? Bukan tidak mau ya, mungkin lebih tepatnya belum. Karena ini kan usaha kecil ya, masih dibilang usaha kecil. Jadi masih produksi sendiri, apa-apa sendiri. Next kalau Allah ngizinin, rezekinya ada, ya bisa dicoba buka konveksi. Oh, oke. Mau menanam modal? Boleh? Bisa dibicarakan ya. Mari kita sukses bersama-sama. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Sama-sama Mas Bison. Oke, Jadi aku ingin bertanya. Iya, silakan Kak Dion jawab. Mau bertanya? Oke, ini kan usahanya lebih kepada apa ya, menjahit ya. Aku mau tanya dong kepada Rianti, pernah nggak sih menjahit sebuah gaun buat kayak ada nggak sih rencana buat buka gaun jahit gaun atau buat butik itu kayak gaun-gaun itu kayak di apa ya, kayak dipresentasikan kayak busana gitu, kayak di apa ya istilahnya, kayak dipromosikan gitu loh, kayak ajang-ajang busana gitu. Ada nggak sih niatan seperti itu? Ada sih, tapi kalau sekarang kan usahanya lagi nggak jalan nih. Karena lagi mau kuliah dulu. Kalau pikiran kayak gitu mah ada, tapi kan semua proses itu kan nggak bisa instan ya, harus dari bawah. Jadi ya dicoba dan dimulai dari tingkat dasar dulu. Gitu Mas Dio.
Oke, terima kasih Rianti. Sama-sama Mas Dion. Ayo Isti. 3 menit, masih 3 menit nih Isti. Ayo. Nanti sebelum ditutup nanti sampai Isti ada closingnya ya, jadi ada kesimpulan. Ya. Silakan Isti. Masih 3 menit lagi. Ya. Masih dengan Kak Rianti? Ya. Sebelumnya nih Kak, usaha menjahit itu dibantu dengan karyawan atau masih dengan ayah, orang tua, atau sendiri? Kalau dibantu dengan siapa, ya yang jelas support orang tua ya yang pertama itu, karena mereka yang ngebodalin, mereka yang mengarahkan. Tapi kalau untuk pengerjaannya masih saya sendiri. Pernah ada promosi gitu Pak? Maksudnya di sini gitu, mau buka usaha di Tangerang? Kalau ditanya mau buka usaha di Tangerang apa enggak, oke, tapi kalau sekarang Kuliah. modalnya belum ada, terus apa ya, segala sesuatu kan harus disiapin ya, dan ya belum mempersiapkan ke arah sana. Tapi kalau ditanya mau enggak punya usaha di Tangerang, mau bikin enggak, mau buka enggak, ya pasti mau. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus ke kuliah dulu. Untuk Kak Rianti, boleh bertanya? Ya, silakan. Kan kakak menjalani bisnis menjahit ini udah lama. Apa sih suka duka dari kakak menjalani bisnis menjahit ini? Oke, kalau ditanya suka duka menjalankan usaha menjahit apa sih? Kalau sukanya yang pasti ya, kalau lagi banyak orderan tuh, itu sukanya. Terus kalau ditanya dukanya, apa ya? Mungkin kalau lagi banyak orderan, terus dikejar-kejar sama orderan pelanggan, mesinnya tuh suka rewel, kayak jarum patah lah, yang jahitannya lompat-lompat lah, itu sih dukanya kalau menurut aku. Oke, waktunya habis. Punten ya. Isti kumaha teh cicing wae. Isti. Iya, Ibu. Ayo Isti di closing buat kesimpulan, lalu closing statement, lalu bilang terima kasih, jangan lupa sama narasumber dan teman-temannya yang sudah bertanya, yang berpartisipasi. Silakan Isti. Kesimpulan dari yang tadi saya tanyakan, Kak Rianti ini memiliki bisnis usahanya menjahit dan termak. Sebelumnya dia pernah menjalani bisnisnya di kampungnya bersama orang tua, dan sekarang dia lebih fokus ke kuliahnya dulu. Udah Bu, terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya. Cukup sekian dulu dari saya dan Kak Rianti. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih dan atas waktunya. Semoga bisnis Kak Rianti bisa dimulai kembali dan bisa berkembang luas dan bertambah sukses ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Beri tepuk tangan buat Isti sama Rianti. Isti bagus banget ya, istrinya santai, banyak senyum. Jadinya jadi magnet ya, kita jadi betah ngedengerinnya ya. Betah juga ngeliatinnya.
Rianti juga asik bawainnya dan Rianti juga berani nantangin, wes. Bukan berani nantangin ya, maksudnya apa namanya? Berani untuk melihat peluang. Jadi langsung ditangkap tuh mau jadi investor. Waduh, keren banget. Pede sekali ya, bagus bagus. Oke, terima kasih. Pasangan pertama bagus sekali ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pasangan kedua. Terima kasih Isti, terima kasih Rianti. Gufron sama Dion juga ya. Terima kasih, Terima Bu. Sama siapa tadi satu lagi ya? Nanti tolong ya temannya yang berpartisipasi ditulis di chat di WA grup, jangan di sini ya supaya terekod catatannya nanti pas diposting. Oke. Baik, silahkan kita lanjutkan ke pasangan kedua. Siapa pasangan kedua? Saya, Bu. Ya, siapa nih pasangan keduanya? Widya. Widya sebagai pewawancaranya atau narsumnya nih? Narasumbernya, Bu. Oh, narasumber. Terus diwawancara oleh Iya. siapa? Kak Guntur. Yang mana ya? Kak Guntur. Gunturnya ada? Tadi Guntur ada? Mana Guntur? Halo. Jaringannya kali, Bu. Oh, jaringannya. Iya. Guntur mana ya? Terus saya cari. Guntur. Mana? Ya, enggak aktif ininya. Halo, Guntur. Tapi sudah komunikasi sebelumnya ya? Sudah. Iya, Bu. Udah. Guntur bisa mendengar suara saya tidak? Kayaknya keluar, Bu. Oh, terlempar keluar. Mungkin jaringannya sudah stabil ya? Iya. Kita tunggu Guntur masuk dulu ya. Tunggu sebentar. Udah masuk lagi belum? Sambil di chat coba dikomunikasikan. Ininya enggak aktif, Bu, WA-nya. WA-nya nggak aktif. Kayaknya jaringannya. Iya, jaringannya jelek kayaknya. Jadi Aduh. Aduh. Sudah, kita skip dulu ya Widya ya sambil menunggu Guntur ya. Kita ke pasangan ketiga aja. Iya. Mana ya? Oke, terima kasih Widya. Yohana mana nih Yohana? Ya, halo Ibu. Ya, halo Yohana Putri. Siapa yang mau mendampingi Yohana? Intan, Bu. Saya, Ibu. Intan, Iya, Ibu. Ini mulai aja berarti, Bu. Iya, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Fadri dari kelas akuntansi S1 kelas malam. Dan malam ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yaitu Kak Yohana. Selamat malam Kak Yohana. Malam Intan. Saya ingin bertanya-tanya sedikit nih, apakah Yohana sudah siap saya wawancarai? Lumayan siap. 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 Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Yohana, silahkan. Oke, nama saya Yohana Putri Kristina Naibaho. Saya dari kelas SIF. Saya di sini punya bisnis Oriflame ya. Mungkin sebagian udah pada tahu kalau Oriflame itu ada skincare, body care, parfum, banyak lagi. Cuma di sini bisnis saya
Aku belum bertanya, udah dijawab Oh duluan ya, sama Kak Yohana. oh ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tadi langsung aja ya yang tadi. Apakah Yohana memiliki suatu bisnis atau pernah punya bisnis sebelumnya? Kalau boleh tahu jenis usaha apa itu Yohana? Bisnisnya Oriflame. Ya mungkin sebagian udah tahu ya. Oriflame itu jual skincare, body care, parfum, dan masih banyak lagi. Cuma mungkin beberapa belum tahu ya kalau Oriflame itu kayak MLM gitu, multi level marketing gitu. Ada lagi? Itu sistemnya reseller gitu ya, Kak? Ya, contohnya juga reseller, tapi dia setiap member yang daftar itu tuh juga ada poinnya juga kalau kita ngejual suatu produk. Nah, poinnya itu bisa kita dapetin kita tiap akhir bulan itu ada tutup poin gitu, dan poinnya itu bisa kita tukar hadiah ataupun uang yang ditransfer dari Oriflame itu sendiri. Apakah bisnisnya masih berjalan sampai saat ini atau sudah tidak, Kak? Sebenarnya sih kalau ditanya masih jalan atau enggak, saya juga bingung sih. Ceritanya itu dulu daftar Oriflame itu pas lagi nganggur. Modalnya ya modal dulu sisa gaji dulu keluar dari perusahaan. Cuma kalau emang sekarang ini kalau emang mau produknya ya silakan beli, kalau enggak ya udah. Boleh diceritain, Kak, gimana Kakak bisa jadi resellernya Oriflame? Jadi dulu tuh ceritanya saudara aku ada yang jual Oriflame, terus ya aku coba salah satu produknya yaitu parfum, itu ya lumayan wangi, dan terus jadi kayak keterusan pengen skincare-nya juga dicobalah. Ya udah sampai sekarang dicoba skincare-nya ya lumayan cocok, dan sekalian jualin aja gitu sekalian, makanya jadi member kan, kalau member itu dapat harga lebih murah. Oh, seperti itu. Terus itu Kakak ngejualinnya lewat online atau Kakak keliling di kampung-kampung gitu atau gimana? Kalau kayak gini sih online sih. Jadi paling aku pasang status di WA atau di Facebook atau Instagram. Ya kalau ada yang chat silakan pesan, kalau nggak ada ya udah. Sudah berapa lama Kak jadi reseller Oriflame? Kalau nggak salah dulu gabung itu November 2018. Kalau sampai sekarang ya saya sih masih membernya. Jadi kalau itu ya masih lumayan jualan sih. Buat sendiri paling keseringan. Berarti kemungkinan kalau misalnya dari di antara teman-teman ada yang mau beli Oriflame ke Kakak bisa ya? Bisa. Sekalian mau join jadi membernya juga bisa. Bisnis itu Kakak ngejalanin sendiri atau ada bantuan orang lain? Sebenarnya mas sendiri, tapi kadang katalog kan ada katalognya, setiap bulan itu ada katalognya, jadi katalognya itu ditinggal di rumah. Kan kalau mama kan jualan di rumah, jualan sayuran, jadi kalau misalnya pedagang pembeli mama itu ada yang nanyain, ya katalognya tinggal ditunjukin gitu. Tadi modal untuk jadi resellernya berapa, Kak? Kalau modal sih kadang juga kita tergantung jual produknya ya, setiap harga produknya kan beda. Jadi paling ya modal ya minimal ya 100.000 juga udah bisa. Itu sistemnya dari kita pembeli itu bayar dulu ke Kakak, baru barangnya datang, atau barangnya dulu datang baru kita bayar, Kak? Kalau aku paling ya tunggu barangnya datang baru bayar aja sih. Soalnya kan aku ngejualinnya ke teman-teman sendiri. Jarang kalau ke orang lain tuh nggak pernah, malah kayaknya nggak. Kalau cuma kenalan di Facebook nggak pernah aku jualin. Paling pun kalau jualin itu ya sistemnya dia transfer dulu ke aku, baru aku nanti kasih barangnya. Soalnya kan dari aku aja mesen ke Oriflame-nya itu minimal 3 hari paling nyampe.
pada saat kakak lagi rame-ramenya yang beli Oriflame, itu biasanya sebulannya kakak dapat berapa kak pendapatannya? Karena Oriflame itu kan setiap keuntungannya itu 23% ya per produk itu. Jadi kadang nggak tentu, tergantung yang mesennya itu barangnya apa. Kalau parfum ya lumayan gede untungnya kan, karena harga parfumnya itu bisa sampai 200.000 satu buahnya. Dan paling tuh pernah rame, saking ramenya itu sekitar 300.000 bisa. Oh gitu. Oke, pertanyaan dari saya sih sudah cukup. Apakah dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya ke Kak Yohana? Silahkan, saya Aku beri waktu. dong, Kak. Ya, mau nanya apa, Yanti? Ya, silahkan. Kan Kakak sistemnya jualan gitu ya. Terus kan biasa kan kalau ada customer yang suka nawar-nawar gitu kan. Kakak kan udah ada patokan harganya nih. Tapi kan biasanya namanya cewek kalau nggak nawar kan nggak asik gitu ya, kayak kurang. Nah, gimana cara kakak ngejelasinnya, ngasih pengertian ke customer-nya kalau harganya nggak bisa kurang? Sekian Kak, terima kasih. Mohon dijawab. Oke. Kalau aku karena emang patokannya dari katalog ya, jadi mau nggak mau dia harus ikutin katalog itu. Dan aku pun kalau misalnya ngurangin harga itu sama aja aku melanggar komunitas Oriflame gitu. Jadi ya harus ikutin katalog itu mau nggak mau. Aku mau bertanya Kak. Oke, boleh. Kalau misalkan saya mau gabung jadi member gitu atau reseller, kira-kira itu modal awal untuk kita jadi reseller itu berapa ya Kak? Modal awal kalau kamu belanja dulu itu gratis bayar membernya. Tapi kalau kamu nggak belanja dulu, kamu harus bayar 300.000 buat jadi membernya. Jadi mendingan kamu belanja dulu sekalian cobain produknya salah satu dan bisa kamu targetin ke teman-teman kamu buat nawar-nawarin sekalian produknya. Itu Kak, kalau mau jadi member kayak gitu, kalau mau jadi member kayak gitu kan harus beli barangnya dulu Kak tadi katanya. Terus ada minimal ordernya nggak Kak? Minimal order setahu saya 300.000 juga. Sama seperti daftar. Kak Yohana, mohon maaf. Ya. Ya tadi kan katanya sama aja ngelanggar apa tadi? Melanggar aturan komunitas Oriflame. Nah, kalau ngelanggar itu emang konsekuensinya apa Kak? Apa Kakak dikeluarin dari reseller atau apa? Sebenarnya sih kadang ya mungkin ada kali ya di luar sana yang begitu. Cuma kan ini patokannya ke diri sendiri aja sih. Kalau emang mau ikutin aturan silakan ikutin. Kalau enggak ya udah konsekuensinya kamu sendiri. Jadi kalaupun dikeluarin ya enggak, kalau asal nggak ketahuan mah ya nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi aku nggak mau, biar keuntungannya juga akan segitu-segitu aja gitu, jangan berkurang lah. Ada lagi Kak Yanti? Aku mau bertanya Yohana. Yohana, aku ingin bertanya. Iya, aku mau bertanya yuk. Iya, pernah dapat rewards apa sih dari Oriflame gitu? Rewards tertingginya selain dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk barang pernah nggak? Kalau bentuk barang udah pernah, dari gratis produknya sendiri ya, kayak parfum. Itu udah aku dapetin 2 kali. Terus termos dari Lock and Lock juga ada. Coffee maker juga udah dapet. Sejauh ini itu sih. Soalnya kan memang aku juga jarang aktif banget di tiap bulan. Ada lagi Kak Dian? Udah itu doang. Kak Yohana. Ya. Kan itu Kak Yohana reseller gitu ya? Ya. Itu kayak ada gajiannya nggak sih? Apa cuma kita cuma ambil untung aja itu keuntungannya atau ada gajiannya sendiri? Kalau aku sih dulu pernah digaji karena udah nyampe level yang lumayan tinggi, istilahnya 3% itu
levelnya itu udah lumayan tinggi dan dia dapat gaji per bulannya itu bisa 50.000 sampai 300.000 per bulannya. Cuma level itu kita harus pertahanin atau enggak dinaikin. Karena kalau misalkan kita nggak aktif juga di bulan selanjutnya, kita bakal diturunin levelnya. Jadi nggak dapat gaji gitu. Oh, jadi salah satu cara buat ngenaikin levelnya itu kayak promo-promo gitu. Apa banyaknya produk kita yang terjual? Banyak produk yang kita jual. Jadi kita harus aktif juga nawar-nawarin ke temen, konsumen gitu. Biar produk kita juga terjual dan itu dapat keuntungan tersendiri dari yang keuntungan tiap produknya. Terus dari gajinya juga bisa ditransfer dari Oriflame. Terus Kak, kalau misalnya nih ya, ada customer Kakak yang tidak amanah, itu gimana Kak? Apakah Kakak menghadapinya dengan senyum atau bagaimana? Maksudnya nggak amanah ini apa nih? Nggak bayar barangnya gitu? Misalnya nih, ya misalnya dia mesen tapi nggak diambil tuh, gimana? Kebanyakan kan kalau jadi all shop reseller gitu, masalah utamanya itu. Kan karena sejauh ini kan aku bilang juga aku jualnya ke teman sendiri, jadi teman sendiri yang aku percaya juga kalau dia bakal bayar, istilah ya mungkin gajian lah ya pasti aku kasih dan dia emang benar-benar nempatin. Sejauh ini belum pernah ketemu sih sama orang yang nggak amanah gitu. Kalau Kakak nemu orang yang nggak amanah gimana Kak? Senyum aja kali ya Yanti. Senyum aja ya Kak? Ya, atuh ditagih dong sayang. Oh, kirain diikhlasin. Rugi nggak apa-apa kan senyum. Jangan rugi dong. Kan kita bisnis itu untuk mendapat keuntungan, bukan merugi. Ada lagi? Kak Yohana, itu dari Oriflame itu ada jenjang karirnya nggak sih? Maksudnya jadi entah jadi apa ya, manajemennya atau gimana gitu? Sejauh ini setahu aku itu sebentar. Gimana? Sebentar, kita 1 menit terakhir. Ini sebelum ditutup kita close dulu ya, nanti disambung lagi dengan link baru. Ini kurang dari 1 menit tutup soalnya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke Bu. Iya. Saya saya akhiri dulu meetingnya ya. Iya Ibu.